Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop non-gaming dari Asus lagi. Dan menurut gue ini laptop cukup unik secara konfigurasi karena terdapat dua varian dan Asus pinter banget untuk ngekonfig SKU dari laptop ini atau varian dari laptop ini ya. Ini adalah Asus VivoBook 14X dan yang ada di gue ini adalah versi OLED-nya dengan kode seri K3405VA. Sementara ada yang versi VF-nya itu menggunakan RTX 2050 di dalam laptop ini, tapi config CPU-nya itu menggunakan Core i5 dengan layar yang bukan OLED. Sementara yang satu ini menggunakan Intel Iris Xe Graphics alias pakai iGPU, tapi CPU-nya dikasih Intel Core i9 13900H. CPU yang cukup powerful untuk sebuah laptop yang compact seperti ini ya. Dan pinternya Asus menyematkan layar OLED mereka di sini dengan kualitas yang sangat baik, dan versi Intel Core i9 jadinya tetap dijual lebih tinggi harganya ketimbang yang Core i5 plus RTX 2050. Ini pinter banget, jadi pengguna-penggunanya atau calon penggunanya lah bisa dibilang itu bakalan kebingungan dalam memutuskan mau pilih yang ada discrete GPU-nya tapi layarnya begitu doang, atau pilih yang layarnya OLED tapi nggak ada discrete GPU-nya dan CPU-nya lebih kencang. Kalau secara desain sih memang ya sebenarnya sama aja. Desainnya nggak jelek, desainnya bagus. Memang tampilan untuk bagian dalamnya, bagian surface-nya itu standar-standar aja ya, seperti VivoBook pada umumnya gitu. Nggak mendekati kelasnya ZenBook lah bisa dibilang. Cuma build quality-nya ini udah selevel banget. Udah US military grade juga, jadi bahan-bahannya semua di sini solid, udah di coating dengan antibacterial guard juga. Jadi secara build quality-nya sih menurut gua ini salah satu yang paling oke di kelasnya. Kalau soal gimmick-gimmickan nggak ada yang aneh-aneh. Logo VivoBook ada di bagian sebelah kanan kalian ini. Bezelnya juga udah cukup tipis di semua area dan udah lumayan presisi juga ya jadinya. Untuk dimensi ada di angka 31,71 kali 22,25 kali 1,89 cm dengan berat 1,45 kg. Dimensi ini cukup compact karena laptop ini berukuran 14 inch dan gue pikir tadinya beratnya mungkin bakalan di atas 1,5 kg. Ternyata enggak. Untuk bagian keyboardnya ini udah ada antibacterial guard juga. Keyboardnya menarik, selain ukuran keycaps yang cukup besar, laptop ini punya keycaps yang cekung. Jadi di jari tuh berasa pas dan travel distance-nya masih tetap dalam. Touchpad-nya lebar, tapi kayak kurang center aja gitu jadinya dan cenderung ke kanan. Udah ada sensor fingerprint juga ya di area sini. Untuk bagian I/O, pas kemarin gue bahas ZenBook, itu mungkin gue agak-agak kurang senengnya karena cuma ada Type-C doang meskipun itu Thunderbolt. Tapi Type-A tuh sebenarnya gue masih membutuhkan karena gue agak-agak males pakai dongle sejujurnya. Nah di laptop ini sebaliknya, dikasih portnya lumayan lengkap, USB-A ada, tapi nggak senengnya itu nggak ada Thunderbolt di sini untuk USB Type-C-nya ya. Sementara untuk CPU-nya sebenarnya udah mendukung banget untuk Thunderbolt 4. Di bagian layarnya tentu ini yang paling menarik dari laptop ini ya, berukuran 14 inch dengan panel OLED beresolusi 2880 x 1800 dan refresh rate-nya itu 90 Hz. Color gamut ada di angka 100% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan 400 nits dan kalau HDR itu peak-nya ada di angka 600 nits. Kayak yang gue bilang sebelumnya, Asus tuh pinter banget nge-config laptop ini. Jadi VivoBook 14X ini ada dua varian dan kalian pasti bakalan bingung pilih yang CPU-nya secara multicore ini lebih kenceng karena dia menggunakan Core i9 13900H atau yang pakai Core i5 aja tapi ada discrete GPU-nya. Sementara dilemanya lagi satu lagi itu ada di bagian layarnya. Yang satu layarnya bagus banget nih, yang Core i9 pakai OLED, yang satu lagi itu IPS tapi masih 45% NTSC. Untuk spesifikasi lengkapnya, ini menggunakan Intel Core i9 13900H dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz, NVMe PCIe Gen 4 SSD 512GB, Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, HD webcam include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Yang perlu dikompromikan dari laptop ini adalah laptop ini belum menggunakan SODIMM DDR5, jadi masih menggunakan DDR4, yang dimana kayaknya kesannya udah agak lama tuh ya DDR4, karena DDR5 sebenarnya juga udah lumayan murah. Tapi dengan begini kalian masih bisa mengupgrade laptopnya dengan budget yang nggak terlalu mahal lah, positifnya begitu. Karena laptop ini untuk memori itu masih bisa diupgrade, tapi cuma satu slot SODIMM aja yang bisa diupgrade. 8GB-nya itu udah kesolder,
Lalu selebihnya SSD masih bisa diganti dan mendukung NVMe PCIe Gen 4. Di bagian webcamnya juga ini perlu dikompromikan karena resolusi masih 720p. Asus emang udah menyematkan 3D NR sehingga kualitasnya memang baik untuk ukuran ini. Support Windows Hello juga jadinya, cuma resolusinya aja memang yang agak kurang. Utility ada MyAsus seperti biasa dan MyAsus ini udah cukup lengkap ya. Meskipun ini menggunakan Intel Core i9 13900H, kalian masih bisa tuning ke bawah lagi menggunakan mode Whisper semisal kalian membutuhkan performance battery yang lumayan oke atau membutuhkan battery life yang panjang. Lalu juga di MyAsus ini buat yang parno-parno charging itu ada cut off gitu ya di sekitar 80% atau 85% itu kalian bisa atur. Selebihnya terdapat fitur kayak AI noise cancelling. Habis itu pengaturan warna dari layar atau monitornya juga kalian bisa atur di utilities ini. Daya tahan baterainya itu karena menggunakan Intel Core i9 13900H, meskipun kalian menggunakan mode Whisper itu bisa bertahan sampai 7 jam kurang lebih apabila itu kalian menggunakan WiFi, habis itu kalian streaming, itu kurang lebih ya sekitar 7 jam lah. Itu bukan angka yang istimewa-istimewa banget sebenarnya, tapi bisa dimaklumi karena ini menggunakan Intel Core i9 13900H. Dan pengujian itu gue menggunakan mode Whisper ya. Kalau pakai mode yang paling kenceng alias mode performance-nya, ya mungkin sekitar 3 atau 4 jam laptop ini baterainya udah bakalan habis. Oke, kita lanjut seperti biasa ke analisis cooling dan juga CPU package powernya. Dan untuk mode performance ini, CPU temperatur itu dijaga di 90-an derajat Celcius dengan maksimum di 95 derajat Celcius ya. Dan CPU package powernya dijaga sesuai dengan base TDP dari Core i9 13900H, yaitu di sekitar 45 watt. Meskipun di awal-awal itu dia sempat boosting dulu ke sekitar 65 watt. Beruntungnya Core i9 13900H-nya ini nggak di-set lebih rendah daripada spesifikasi dari TDP-nya. Memang kalau misalkan kita ngelihat di laptop gaming, Core i9 13900H itu bisa di-set di 90 bahkan di atas 100 watt. Tapi untuk laptop seperti ini, dikasih 45 watt aja menurut gua juga udah sangat-sangat baik. Kalau kalian nggak butuh processing power atau kemampuan multicore yang memang kenceng banget, sebenarnya tinggal di-set aja di mode Whisper, itu nanti CPU package power-nya bakalan di-set power limitnya itu sekitar 15 sampai dengan 25 watt. Dan temperaturnya juga bakalan jadi kelihatan lebih adem ya, sekitar 65 sampai dengan 70-an derajat Celcius aja. Sebagus apa potensi performance-nya? Kalau di mode performance di sini multicore-nya itu dapat di sekitar 14.800-an dengan single core di sekitar 1.900-an. Ini udah lumayan konsisten ya di 14.000-an, dia nggak pernah turun di sekitar 13.000 gitu, enggak. Jadi kemampuannya juga masih cukup baik di sini, dan kalau kalian ngecek di mode Whisper-nya itu memang lumayan jauh turunnya karena turunnya itu udah sekitar 7.900, habis itu 6.800. Tapi ini kemampuan yang cukup ideal lah, setara dengan CPU yang ada di level 15 watt memang. Jadi tinggal pilihan aja mau kalian irit baterai tapi nggak terlalu kenceng dan juga adem, atau mau performance yang memang dibikin kenceng tapi ya dengan bayaran battery life yang lebih pendek. Untuk ngecek potensi performance-nya tentu gue bakalan pakai mode performance ya selebihnya. Seperti di Adobe Premiere itu untuk ekspor ke resolusi 1080p. Untuk project yang biasanya gue pakai benchmark ini beres dalam waktu 5 menit 13 detik. Angka yang udah cukup bagus karena ini adalah sebuah integrated graphics ya, si Intel Iris Xe Graphics. Kita nggak menggunakan akselerasi dari discrete GPU sama sekali. Tapi di DaVinci Resolve, semisal kalian itu menggunakan Intel QuickSync, ini menurut gua udah sangat-sangat kencang. Dengan video RAW resolusi 4K berdurasi 13 menit, diekspor ke resolusi 1080p, ini beres dalam waktu sekitar 10 menitan aja. Kalau dipakai OBS udah tenang aja lah karena ini Intel QuickSync, jadi hasilnya juga udah cukup memuaskan. 60 fps masih enteng-enteng aja untuk resolusi 1080p dan kualitasnya juga cukup baik. Kemampuan dari GPU apabila gua tes melalui 3D Mark Firestrike, ini graphics score-nya ada di angka sekitar 5.000-an. Bukan angka yang impresif, tapi sekali lagi ini bukan laptop gaming ya, ini laptop yang memang ditujukan untuk kalian yang memang ngincer productivity atau multitasking. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai buat main game. Kalau gua cek melalui Valorant, itu kalian sebenarnya udah bisa mainin Valorant ini di atas 150 fps, bahkan rata-rata fps yang bisa gua dapat ada di sekitar 180-an, sementara 1% low frame rate-nya ada di sekitar 90. Memang agak jomplang, tapi sekali lagi ini bukan laptop gaming. Dan terakhir adalah kemampuan SSD-nya. Kemampuan SSD-nya ini jujur aja biasa banget. Meskipun ini NVMe PCIe Gen 4, rasanya seperti NVMe PCIe Gen 3. Tapi OEM-nya itu udah bagus ya. OEM-nya itu dari Samsung dengan kode MZVL4512. Yang menandakan bahwa kapasitas dari SSD ini adalah 512 GB.
Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Asus VivoBook 14X OLED dengan kode seri K3405VA. Untuk harga resminya, sekarang kalau gue cek di marketplace itu udah ada di angka sekitar 15 jutaan. Untuk varian yang menggunakan RTX 2050 dengan Core i5, tapi layarnya hanya IPS 45% NTSC, itu ada di sekitar 12 atau 13 jutaan gitulah. Jadi selisihnya kurang lebih sekitar 2 juta something ya. Itu yang bergaransi resmi selama 2 tahun dari Asus Indonesia. Dan menurut gua sih, sebenarnya kalau laptop yang compact begini, jujur gua lebih pilih yang nggak ada discrete GPU-nya. Karena secara battery life udah pasti bakalan lebih panjang. Meskipun yang ada RTX 2050-nya itu bisa juga dibikin irit, tapi kalian harus aktifin mux switch. Jadi ya discrete GPU-nya ujung-ujungnya nggak kepake juga. Jadi kalau gue bakalan lebih prefer ke layar yang bagus sih gitu. Sementara untuk selebihnya buat dipakai editing juga kemampuan Intel Iris Xe ini juga nggak bisa diraguin. Encodernya bagus, ya kan, dipakai playback juga di Adobe Premiere juga oke. Main game masih bisa juga lah tipis-tipis walaupun gamenya game kompetitif. Karena balik lagi, ini bukan laptop gaming, jadi kalau nyarinya laptop gaming kayaknya di budget segitu gue rasa bisa dapetin laptop yang lebih proper lagi. Sementara kalau laptop yang memang difokuskan untuk productivity atau kerja kayak begini, gue kayaknya bakalan pilih CPU yang memang jumlah core-nya bakalan lebih banyak. Tapi dalam momen tertentu, kalau gue lagi pengen irit baterai, itu gue tinggal tone down aja, kan itu nggak matiin core-nya juga. Kalau gue sih kayak begitu. Jadi ya ada hal yang memang harus dikompromikan tetap ya dari laptop ini. Tapi kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian bisa berkompromi dengan hal-hal tersebut? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.